Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini, bertepatan di tanggal, dan kita telah berada di bulan yang baru 4 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan 19 September tahun 2023. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di kitab Tauhid. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk supaya kita bisa menghemat waktu, mungkin kita agak cepat saja pembahasannya, karena dari pertemuan kita sebelumnya terkadang 1 jam lebih, kadang-kadang bosan juga. Jadi kita kembali ke kesepakatan kita di awal, kita membacakan fokus ke matan, lalu kita jelaskan sedikit, dan mudah-mudahan matan yang kita pelajari itu membekas bagi kita, ingat bagi kita. Dan itulah yang tujuan kita, yaitu kita fokus ke matan, adapun penjelasannya tidak terlalu panjang lebar sebagaimana terkadang kita ingin singkat, tetapi ada yang harus disampaikan, ada yang teringat akhirnya entah kemana-mana jadinya. Baik, kita langsung saja. Tafadhal, siapa yang sekarang? Tafadhal. Baik, mu'alif di bab ini, di kitab Tauhid, pada bab yang ke-8 menyebutkan babun ma ja'a minar ruqa wa tamaim, yaitu bab tentang ruqyah dan tamimah. Sebagaimana kita sebutkan di bab yang sebelumnya, bertepatan di bab yang ke-6 tentang bab tafsiran dari tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Itu adalah pintu gerbang kita di dalam membuka penafsiran dari pelajaran tauhid kita dan penafsiran dari la ilaha illallah. Sebagaimana di pertemuan kita sebelumnya di bab yang ke-7, yaitu termasuk syirik memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir dan penangkal mara bahaya. Perhatikan yang di sini, gelang, benang dan sejenisnya, apapun, baik itu berupa kalung, gelang, cincin, magnet, gunting, peniti yang disematkan, ada bawang putih tunggal itu kan ada juga pada bayi. Semuanya. Terkadang ada telapak kuda yang di depan pintu untuk menangkal. Ada kepala hewan seperti rusa dan segala macam, semuanya banyak.
untuk penangkal. Jadi yang sejenisnya seluruhnya yang berkeyakinan kita adanya hal tersebut yang bisa mengusir atau menangkal mara bahaya. Jadi di pertemuan kita sebelumnya, bagi yang berhalangan, di bab yang ke-7 kita sebutkan bahwasanya intinya pada penafsiran-penafsiran ini kita akan menyibak semua kegelapan dari kesyirikan, semuanya. Awalnya kita mengetahui bahwa tauhid adalah begini-begini, syirik adalah begini-begini, tetapi kita tidak tahu seperti apa, contoh kecil-kecilnya apa saja. Dan ini bab-bab sampai puluhan bab penulis menjelaskan ini termasuk syirik, ini termasuk syirik, ini termasuk syirik. Semuanya dijelaskan berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Di bab sebelumnya masih dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi di bab yang malam ini, di bab yang ke-8 tidak ada dibawakan dalil, karena dalil yang dijumpai berupa hadis-hadis Nabi SAW. Yang penting ada dalilnya dan ada asarnya. Nanti disebutkan asar-asar pendapat para ulama terdahulu mengenai perbuatan-perbuatan tersebut. Di seluruhnya dari itu kita simpulkan bahwasanya yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain itu, misalnya ada seseorang yang menggunakan sesuatu akhirnya dia terhindar dari bahaya, itu adalah dari bentuk dari izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukanlah barometer kebenaran. Barometer kebenaran syariat kita yang telah ditunjukkan. Seperti kemarin, supaya tidak rancu, ada berobat. Ini cara berobat yang dilarang, dan ini cara berobat yang dianjurkan, yang dibolehkan. Yang dilarang seperti berobat dengan cara-cara yang dilarang dalam agama kita. Pergi ke dukun, ke tukang sihir, tukang tenun, semuanya berobat dengan yang tidak ada tuntunannya, yang dilarang oleh agama kita. Ada larangannya. Sementara itu apa beda ini sama berobat? Ini berobat juga. Berarti posisi yang tempat berobat yang kita katakan saja dukun, karena kita mengubah semuanya, dan ini ke dokter. Kemarin kita telah singgung bahwanya bukan dokter yang menyembuhkan. Itu adalah salah satu cara ikhtiar kita, karena mereka dengan penelitian ilmiah yang ada sebab akibatnya. Sampai kita contohkan seperti sampai obat pun itu tidak boleh kita nisbahkan obat ini yang menyembuhkannya. Kita contohkan kemarin di pertemuan sebelumnya bahwasanya kita cocok obat sakit kepala, obat A. Sengaja kita sebutkan mereknya. Obat A kita cocok. Tahu-taunya pas kita ke apotek, toko obat atau ke kedai dekat rumah, tidak ada obat A sakit kepala. Yang ada obat B. Karena malas mencari di tempat lain, dibeli juga. Lalu diminum, baca bismillah, diminum. Tahu-taunya pagi masih belum hilang nyerinya. Kan saya cocoknya itu obat A bukan obat B. Itu sudah kena tauhid kita. Karena obat adalah usaha kita yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita untuk menyibak-nyibak lembaran bab-bab di kitab tauhid ini untuk menyibak keraguan kita, untuk menyibak apa itu kesyirikan sekecil-kecilnya. Sebelumnya kita mengetahui wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahilah Allah saja, jangan berbuat syirik. Itu ibarat sebagaimana kita permisalkan, itu baru jalan Sudirmannya, jalan besarnya. Jalan Sudirman, semua orang tahu syirik itu tidak boleh. Tapi jalan-jalan gang kecilnya ini termasuk syirik. Misalnya contoh jalan Tengku B-nya, jalan air dinginnya orang nggak tahu. Tembusnya kemana, sampainya kemana nggak tahu. Itu permisalan supaya kita memahami kenapa babnya banyak sekali. Itu kita harus mengetahui ini termasuk syirik, ini termasuk syirik, ini termasuk syirik. Yang semuanya itu ada di masyarakat kita. Ada di masyarakat kita. Tapi kalau alhamdulillah kita mengetahuinya, kita ketahui dalilnya, jangan pula memvonis, menjustis yang terlalu, ini itu. Tidak. Dengan ramah tamah, seperti video yang pernah mungkin ada di grup-grup, yang ketika di Ka'bah tawaf ada anak kecil memakai gelang, kalung yang dari benang. Itu tersenyum aja, petugas ambil gunting, diguntingnya. Tidak boleh ini. Dengan hikmah. Jangan dengan orang nggak tahu.
Karena dia ingin melindungi anaknya dari mara bahaya dan apapun bentuknya. Bahkan di sini dicontohkan nanti bagaimana onta agar terhindar dari mara bahaya seperti ain dan yang lainnya. Taib. Fadhil. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan beliau, lalu beliau mengutus seorang utusan untuk memaklumkannya. Taib. Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh muallif pada bab ini, itu bab tentang ruqyah dan tamimah. Sebenarnya ada lagi di hadis ini disebutkan, yaitu tiwalah, bukan tilawah tapi tiwalah. Jangan sampai terbalik. Nanti tilawah pula, tilawah itu baca Quran. Tiwalah. Nanti ada pembahasannya di sini. Cuman di bab cuman disebutkan ruqyah dan tamimah. Dibawakan nas yang terdapat dalam kitab Sahih fi Sahih, maksudnya di sini ada terdapat di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abi Bashir dikatakan namanya adalah Qais bin Ubaid. Itulah yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, bahwasanya nama sebenarnya belum ditemukan. Belum ditemukan nama sebenarnya. Cuman kunyah saja Abu Bashir. Ada yang mengatakan namanya Qais bin Ubaid, tetapi itu diperselisihkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar, namanya belum ditemukan. Akan tetapi dia adalah orang sahabat, mengikuti perang Khandaq, dan dia wafat ketika berumur 60 tahun. Ada yang mengatakan umurnya lebih 100 tahun. Ini tentang bagaimana kita mengetahui yang meriwayatkan ini, yaitu Abu Bashir radhiyallahu anhu, seorang sahabat Al-Ansar dari Ansar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, annahu kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bahwasanya dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari, dalam suatu safar, dalam suatu perjalanan. Fa arsala rasula alla yabqayyan fi raqabah. Lalu Nabi SAW mengutus utusan untuk melarang, maksudnya diumumkan kepada orang yang mengutus itu agar tidak terdapat lagi pada leher onta itu kiladah min watarin au kiladah ila quti'at. Di sini disebutkan bahwasanya yang digantungkan di leher onta itu bekas tali busur panah. Bekas talinya itu yang tidak dipakai, itulah yang digantungkan di leher onta. Itulah yang digantungkan leher onta. Tujuannya masyarakat Arab jahiliyah dulu untuk melindungi ontanya dari mara bahaya. Jadi termasuk penangkal. Dan itu diperintahkan oleh Nabi, kalau seandainya menemukan itu maka harus diputuskan, illa quti'at, diputuskan. Taib. Itu mengenai nas yang terdapat, yang dibawakan yang pertamanya pada hadis ini, pada hadis yang pertama yang dibawakan oleh muallif, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Lalu disebutkan di sini bagaimana seorang rawi menyebutkan apa adanya. Seperti di sini au qiladah, ada yang dikatakan pertamanya disebutkan itu adalah qiladatan min watar, yaitu dari tali busur panah. Ada au qiladah saja. Jadi tidak ada ungkapan dari watarnya, min watarnya. Jadi perawi ragu, tetapi dia wajib menyebutkannya karena amanahnya. Apa yang dia ragukan sebut, ini maknanya yang seperti ini, yang satu lagi seperti ini, harus disebutkan. Jadi seorang perawi itu harus menyampaikan apa yang didengarnya. Seperti
hadis bunya Islamun ala khamsin, syahadati alla ilallah, lalu yang terakhir wa shaumi Ramadan. Sementara di riwayat lain wal haji baitillahil haram. Lalu ditanyakan oleh sahabat-sahabatnya, kalau kita sebutkan, kalau bahasa di buku-buku itu kita temukan sahabat-sahabat dari Abdullah bin Umar. Itu maksudnya orang-orang dekatnya, orang yang belajar samanya. Belajar bersama Abdullah bin Umar, kenapa shaumi Ramadannya terakhir? Lalu dijawab, begitulah yang saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu sedikit bagaimana kita harus mengetahui, dan ini dijelaskan oleh hadis Uqbah bin Amir yang pernah kita singgung, man ta'allaka tamimah fala atamallahu lah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Ini masih kadang-kadang berdalil yang digunakan berkesinambungan ke bab, ada hubungannya di bab setelahnya. Taib. Kemudian riwayat yang kedua, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqya wat tamaima wat tiwalata syirk. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh muallif di sini, yaitu dari An Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud maksudnya di sini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innar ruqa wa tamaim wa tiwalah asyirk. Disebutkan sini syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Jadi aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, wat tamaim, tamimah, wat tiwalah, dan tiwalah adalah syirik, termasuk pada syirik. Sebagaimana tadi di bab tidak disebutkan, cuman di nas ini disebutkan adanya tiwalah, adanya tiwalah. Nanti ada di bagian bawahnya ada definisi apa maksud apa tadi ruqyah tadi, apa masuk tamimah tadi, apa masuk dari tiwalah tadi, akan disebutkan nanti pada bagian bawahnya. Ini sebenarnya ada kisah di keluarga Abdullah bin Mas'ud sendiri, yaitu istrinya sendiri, bahwasanya ada sesuatu benang yang tergantung di leher istri Abdullah bin Mas'ud. Ada benang yang tergantung di lehernya. Lalu ditanya oleh Abdullah, apa ini? Apa ini? Maka dijawab oleh istrinya bernama Zainab, dijawab oleh istrinya bahwasanya benang untuk meruqyahku, katanya. Jadi benang itu untuk meruqyahku sebagai penangkal atau pelindung atau semacam apapun fungsinya, yang jelas untuk melindungi diri dari mara bahaya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengambilnya dan memotongnya, kalung tadi yang dari benang tersebut yang terkalung di leher istrinya. Lalu Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, kamu semua wahai keluargaku sungguh tidak butuh kepada syirik. Jadi keluarga Abdullah bin Mas'ud tidak butuh kepada kesyirikan. Lalu disebutkanlah hadis ini. Lalu disebutkannya hadis, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, innar ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah di sini nanti kita jelaskan. Tamimah, kemudian tiwalah, itu adalah syirik. Itu adalah syirik. Lalu ada sesuatu disebutkannya lagi, kisahnya. Waktu itu mataku berair. Aku berobat kepada seseorang, yaitu dari orang Yahudi. Jadi ia meruqyahku. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, itu adalah perbuatan syaitan. Itu adalah perbuatan syaitan. Setan yang telah merayu dengan tangannya, dan karenanya, dan apa, ada efek
nyaman kita dibikinnya, itu adalah efek rangsangan atau semacam biusnya dari setan. Jadi setan yang membuat seperti itu. Ketika matanya sakit, diobati oleh orang Yahudi, hilang rasa-rasa tersebut. Dijawab oleh itu adalah efek dari setan, godaan setan, supaya kita yakin terhadap cara pengobatan seperti itu. Akan tetapi cukuplah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa untuk penyembuhan. Ada doa untuk penyembuhan seperti azbin bil ba'sa washfi anta syafi la shifa la shifa illa shifa'u la yughadiru saqama. Seperti doa seperti itu, hilangkanlah penyakit wahai Rabbku, engkau adalah Maha Penyembuh. Hilangkanlah sakit ini, sakit yang tidak ada meninggalkan kemudaratan sedikit pun, yang tidak membekas. Itu doa-doa yang seperti itu. Ada yang doa pengobatan sendiri, nanti dilihat di buku wirid dan doa, ada bagaimana cara mengobati sendiri. Bahkan ada yang cuma dengan air putih, dibaca surat Al-Fatihah, surat Mu'azzatain, ditiupkan ke air. Itu misalnya itu tingkat awalnya, karena setiap penyakit itu pasti ada obat. Ada yang masyru', ada yang mamnu', ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Dia sama-sama berobat juga. Bagaimana supaya memahaminya? Ini ibarat jalan, kita mudah saja. Ini jalan boleh dilewati. Ini jalan perboden. Seperti itulah. Ada aturannya, karena Allah menurunkan syariat itu ada aturannya. Tetapi memang begitulah anak cucu Adam. Anak cucu Adam memang seperti itu. Jangankan anak cucu Adam, mulai dari Nabi Adam pun seperti itu. Karena bujuk rayu setan tergoda. Cuma satu, larangan la taqraba hazihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Dirayu. Awalnya tidak mempan. Lewat istri beliau Hawa. Akhirnya terbujuk rayu, termakan juga buah larangan. Ada ungkapan ulama yang bagaimana anak cucu Adam ini senantiasa melanggar larangan dari Rabbuna Jalla wa'ala. Seandainya, dijelaskan oleh ulama ini, seandainya ada tanah di permukaan bumi ini seluas telapak kaki, tetapi diumumkan, diviralkan, seluruh permukaan bumi boleh diinjak kecuali yang telapak kaki ini, tapi viral. Itu berbondong-bondong anak cucu Adam ingin menginjakkan telapak kakinya di situ, padahal dilarang. Seluruh permukaan bumi ini boleh diinjak kecuali yang telapak kaki ini tidak boleh. Itu anak cucu Adam ingin menginjakkan kakinya di situ. Itulah tabiat. Tabiat ditambah oleh setan. Setan yang merayu agar kita terperdaya dan melanggar batas. Kalau berobat itu putus asa kebanyakan. Dan itu jangankan dari orang-orang jauh, kerabat kita sudah pergi bolak-balik ke rumah sakit, ke spesialis, tidak sembuh-sembuh juga. Akhirnya ke orang pintar. Tak kapan sekolahnya pintar juga disebut. Orang pintar, pergi ke orang pintar. Itulah cobaan. Sabar enggak kita dengan keadaan? Sabar, kalau Allah wafatkan, ya begitulah kehidupan kita. Mudah-mudahan sakit itu yang menggugurkan dosa-dosa kita. Tidak selamanya kita dianjurkan kita untuk itu. Misalnya tidak ada habis uang. Tapi zaman sekarang ada program-program pemerintah, alhamdulillah sudah bisa. Walaupun khilaf di antara asatis kita ini boleh apa tidaknya, akan tetapi itu bisa membuat kita pergunakan untuk mengobati penyakit. Itu sedikit untuk memahaminya mengenai ruqyah, tamimah dan tiwalah. Di bawahnya apa itu? Definisinya lagi. Definisi dari apa itu ruqyah, apa itu tamimah, dan apa itu fadhal. Tamimah, sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal dan menolak ain. Tidak, sebelumnya lagi waruqol di atasnya. Ya.
Oh, beda-beda deh. Kalau yang apanya? Yang waruqah yallati tusamma azaim, di bawahnya azimat, azimat. Di atasnya kan ada itu kan? Enggak, beda. Oh, oh terbalik ini. Oh, ya enggak apa-apa. Tamimah dulu enggak apa-apa. Sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal atau menolak ain. Taib, muallif di dalam kitabnya ini menyebutkan definisi agar kita mengetahui apa itu tamimah, karena itu bahasa di dalam hadis Nabi SAW. Tamaim, tamimah. Jadi penulis mendefinisikan at-tamaimu syai'un yu'alliku 'alal auladi 'anil ain. Jadi tamimah di sini sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal atau menolak ain. Itu banyak kita jumpai bayi-bayi, apalagi di kampung-kampung. Di sini pun masih ada yang benang 3 rupa, nanti di tengahnya ada kayak peta itu. Nah, itu masih dipakai oleh bayi-bayi kasihan kita. Kadang digelang, kadang dikalung. Itu tamimah namanya. Tamimah jamak dari jadi tamaim itu jamak dari tamimah. Seluruh apapun bentuknya, bukan saja benang, semuanya, atau dari tulang atau dari kuningan, apapun tembaga, yang penting di situ fungsinya untuk menolak mara bahaya. Seperti yang untuk anak-anak yang sering adalah penyakit ain. Penyakit ain yang telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu karena pandangan hasad dari seseorang, maka yang dipandangnya secara hasad itu mendapatkan kemudaratan seperti penyakit, demam, atau yang lainnya. Nah, jadi itu yang disebut oleh mu'alif, yaitu itulah tamimah. Perlu kita diketahui, benda-benda yang disebut penangkal itu sebenarnya tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Karena yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Ruqyah, yaitu yang disebut pula azimah, dari di atas mengkhususkan bahwa ruqyah yang boleh adalah yang bebas dari hal-hal sihir. Sebab Rasulullah SAW telah memberikan keringanan dalam hal ruqyah ini untuk mengobati ain atau sengatan kalajengking. Taib. Kemudian mu'alif mendefinisikan tentang ruqyah. Wa ruqa hiya allati tusamma al-azim, al-azaim. Yang kita kenal azimat. Bukan zimat kita jimat waktu sekolah enggak. Kalau jimat sekolah tuh kopean namanya. Tinggi juara satunya celiak jimat nanti. Jadi jimat itu sesuatu yang tidak nampak. Itulah tuh. Seperti ini. Orang yang melakukan ruqyah zimat yang tidak nampak, maka yang kita supaya memahaminya kita larikan ke situ. Sebenarnya yang ini bahwasanya itu merupakan azimat. Wa khassu minhu dalilu ma khala minasyirk. Ini dikhususkan, yaitu khusus diizinkan selama penggunaannya bebas dari hal-hal syirik. Jadi ruqyah itu boleh, tetapi harus dijauhkan dari unsur-unsur kesyirikannya. Wa khassu fihi Rasulullah SAW minal ain wal huma. Sebab Rasulullah SAW memberikan keringanan dalam hal ruqyah dan untuk mengobati ain dan sengatan kalajengking. Itu pernah kita di bab sebelumnya, bab tentang apa tuh? Bab yang keberapa itu? Bab yang yang tentang orang yang mengamalkan, bab ketiga, yang mengamalkan sungguh-sungguh tauhid akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bab yang ketiga. Nah, itu telah disinggung agar seseorang itu masuk surga yang mengamalkan tauhid sebenar-benarnya dengan murni, dijelaskan di hadis yang sangat panjang yang mendapatkan sengatan kalajengking itu segala macamnya.
Lalu disebutkan bagaimana Nabi SAW di akhir zaman melihat golongan Nabi yang ada pengikutnya 1-2 orang dan bahkan tidak ada pengikut. Kemudian dilihatnya lagi seolah-olah itu adalah pengikut umat dari Nabi SAW. Tahu-taunya itu adalah umat Nabi Musa. Baru yang terakhir disebutkan itulah umatmu, pengikutmu wahai Nabi SAW, yang jumlahnya juga banyak. Lalu disebutkan oleh Nabi SAW ada 70.000 golongan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tanpa hisab dan tanpa azab. Kita ringkas saja, orang-orang yang mendapatkan fasilitas yang kita sebutkan masuk surga yang eksklusif, tanpa dihisab, tanpa diazab, harus memenuhi empat persyaratannya, yaitu la yastarakun, orang yang tidak minta diruqyah, wala yaknun, orang yang tidak berobat dengan kain, ini telah kita jelaskan, wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tatayur, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb-nya lah dia bertawakal. Telah kita sebutkan kenapa ruqyah disinggung di sini, kenapa kai itu sebenarnya boleh, tetapi dengan berobat kai itu orang tidak bertawakal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tatayur, sudah jelas dengan menerbangkan anak burung atau burung, kalau seandainya ke kanan itu boleh baik, seandainya ke kiri itu, atau dengan anak panah, seandainya anak panah itu dilemparkan dari busurnya larinya ke arah kanan, itu bertanda baik, atau ke kiri bertanda buruk. Itu tidak ada dalam Islam. Sial, merasa sial segala macam tidak ada. Tidak ada di dalam Islam, itu tidak ada. Dan bagaimana kita dicocoki masa kecil kita, film-film yang kurafat-kurafat, yang ada ilmu-ilmu sinar-sinarnya, itu tidak ada, semuanya tidak ada. Bahkan waktu kecil sekali film Si Pitung ada jimatnya mati ditembak Belanda. Sudah dicocoki kita dengan seperti itu. Tidak ada, semuanya tidak ada. Semuanya tidak ada. Kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita sambung kembali pelajaran kita, tentunya dengan agak cepat kita bahas insyaallah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tadi kita sempat menyinggung di pelajaran kita sebelumnya, di bab-bab sebelumnya mengenai ruqyah, kemudian apa tadi? Berobat dengan kai, kemudian tatayur. Adapun berobat dengan kai itu hukum asalnya ada yang membolehkan, dibolehkan. Tetapi kenapa itu disebutkan di sini hilangnya ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena di zaman dahulu orang yang kena luka misalnya dalam peperangan itu susah sembuhnya. Lalu ditempelkan dengan besi panas, jadi kai itu berobat dengan ditempelkan dengan panas, sehat. Seolah-olah itu penyembuh. Tidak menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kenapa kai akan menyebabkan orang yang berobat dengan kai menyebabkan tawakalnya kurang kepada Allah Subhanahu. Begitu juga dengan orang yang meruqyah. Dia minta ruqyah agar sembuh dari apa yang dideritanya, apa yang dirasakannya. Seolah dibacakan ayat Al-Quran lalu sembuh. Karena dia meminta kepada orang peruqyah dan hilangnya tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya diperkuat di dalam hadis tersebut, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb merekalah mereka bertawakal. Karena memang itu salah satu dari orang yang bertauhid adalah ketergantungan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah suatu keutamaan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan baginya. Ikhwani fid din rahimanillah, adapun mengenai ruqyah tadi, itu memang Nabi SAW pernah ruqyah, Nabi SAW juga pernah diruqyah oleh Jibril dan meruqyah pernah juga. Akan tetapi di sini kenapa menghilangkan tadi? Karena dia meminta. Berbeda dengan orang misalnya ada seseorang yang kita lihat ada kelainan misalnya. Sebenarnya ruqyah itu bukan harus orang keraskan jin. Tidak. Bahkan sebagian peruqyah berlebih-lebihan. Sepeda motornya diruqyah juga. La haula wala quwata illa billah. Itu terlalu berlebihan. Jadi sebenarnya ruqyah itu, dan bahkan sebagian peruqyah itu tidak yang ekstrim, kita katakan yang ekstrim, tidak mau berobat dengan obat-obatan. Itu kita jumpai. Dengan medis tidak mau. Berarti kalau tidak bisa meruqyah, berarti belum bisa katanya. Dengan masih pergi ke medis atau yang lainnya. Itu ada beberapa golongan yang mereka ekstrim terhadap hal ini kalau kita perhatikan. Namun masyarakat muslimin rahimahullah, di sini disebutkan bahwasannya seandainya itu menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna, maka itu dibolehkan. Dijelaskan oleh Imam Masyuti bahwasanya ulama memperbolehkan ruqyah tersebut kalau terpenuhi beberapanya. Yang pertamanya yaitu meruqyah dengan menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan menggunakan ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan menggunakan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terus yang ketiga dengan menggunakan bahasa Arab yang diketahui. Terkadang ada juga pertamanya Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Dihembuskannya habis itu tak apa dibacanya lagi, enggak kedengaran lagi. Ini dia awalnya bagus, tetapi pas yang tidak terdengarnya entah apa yang dibaca, entah rajah-rajah atau apa yang lainnya. Ini yang kita kuat di sini, yang kita buka semuanya bagaimana keadaan itu, dan itu dari zaman dahulu sampai sekarang ada. Sejak zaman, karena ilmu gaib sihir-sihir itu sejak zaman Nabi Musa sebelumnya sudah ada. Cuman viralnya di zaman Nabi Musa. Itu ribu tahun sebelum Masehi. Kenapa kita di akhir zaman ini yang dengan teknologi yang modern masih percaya yang begitu-gituan? Tapi banyak kok kita saksikan ustadz sembuh orang pergi ke situ itu. Itu tadi. Sebagaimana ungkapan Abdullah bin Mas'ud, itulah yang setan merayu agar orang mempercayainya. Sebagaimana kita ucapkan tadi, yang kita singgung di awal tadi, pengobatan itu
ada yang masyru', ada yang mamnu'. Ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Ini yang dilarangnya. Disyariatkannya ada, kenapa kita milih yang dilarangnya? Lalu yang tadi bahwasanya apapun yang dilakukan dengan meruqyah itu seandainya apa yang diinginkan dari kesembuhan itu tercapai, maka yang harus kita ketahui, kita sandarkan bahwa itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang penyembuh, yang istilahnya orang menguruqyah, jangan sampai lihatlah si fulan sembuh sama saya, si fulan. Begitu juga dokter. Dokter pun sudah berapa pasien saya berhasil semua, cuman 1-2 orang yang tidak berhasil, dan itu pun wafat katanya. Itu tidak boleh. Karena dengan ilmunya, disiplin ilmunya, dia cuma sementara ini didiagnosa penyakitnya dengan ini jadi ini bocoran sedikit dari dosen, dari dokter, bahwasanya pengolahan di tubuh kita itu bisa mengobati, daya tahan imun kita itu bisa mengobati apa penyakit yang ada dalamnya. Lalu diberikan obatnya untuk semacam bakteri-bakteri, virus, untuk melawannya, untuk membuatnya kebal. Jadi itu secara ilmiahnya, agar kita terkuak bagaimana kita tidak tertipu walaupun semua manusia melakukannya. Kemudian apa lagi, walakin atau yang lakin, yang apa itu tidak ada, yang dikalungkan dari ayat pendapat Abdullah bin Mas'ud di bawahnya, tidak. Lakin idza kana al-mu'allaqin minal Qur'an, tetapi apabila dikalungkan itu berasal dari ayat suci Al-Qur'an, tidak ada. Ada. Nanti kita singgung nanti. Tiwala. Sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat membuat seorang istri mencintai suaminya, atau seorang suami mencintai istrinya. Jadi di sini didefinisikan oleh mu'alif, tiwala syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhibbu al-mar'ah ila zawjiha war-rajula ila imra'atih. Itu sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat membuat seorang istri mencintai suaminya, atau kebalikan, seorang suami mencintai istrinya. Bahasa kitanya pelet, pamani, buluh perindu, apapun namanya, diminta ke orang para tidak normal supaya perempuan itu tertarik padanya. Itu zaman sekarang yang seharusnya tidak ada, masih ada juga yang meyakini. Apalagi ini 2024, pergi ke orang pintar agar dapat kursi. Padahal gini kursi, ngapain susah-susahan carinya. Tetapi begitulah keadaan, dengan meyakini, tidak memperkokoh tawakalnya dengan usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memilih apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ apa disebutkan? Oh, sebentar. Ada yang terluput, mungkin di situ tidak ada, cuman di kita ada. Ini bagi yang pendapat ulama, ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Lakin idza kana al-mu'alliqu minal Qur'an farakhasa fihi ba'dus salaf, tetapi apabila yang dikalungkan itu berupa ayat-ayat suci Al-Qur'an, itu tadi di Tamimah tadi yang dikalungkan, ada di mana? Berarti di atasnya. Itu makanya tadi disebutkan kok terlewat. Itu heran pula kita, beda ya. Sudah dibacakan enggak apa-apa. Jadi sebagian salaf di sini katakan ulama-ulama terdahulu wa ba'dum la yurakhis. Jadi sebagian tidak tidak memberikan keringanan dalam hal ini. Wa yaj'alu minal al-manhi anhu. Sebagian lain memperbolehkan, minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini mengenai Al-Qur'an, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang mengenai kalung yang ada ayat-ayat Al-Qur'annya, dan pendapat yang kuat
Di antara yang membolehkan, yang dengan tidak membolehkan adalah pendapat yang menyatakan tidak boleh. Kenapa kita katakan seperti itu? Nanti yang berupa ayat-ayat suci Al-Quran terbawa ke tempat-tempat najis, ke toilet dan segala macamnya. Ini pendapat yang dikuatkan, dan ini pula dirojehkan oleh yang mensyarah kitab Tauhid yang kita pakai syarahnya, yaitu Abdurrahman Hasan Al-Syekh di Fathul Majid. Dia menguatkan tidak bolehnya, karena nanti terbawa ke toilet dan itu menghinakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir baru hadis marfu' itu. Atau Hadis marfu' diriwayatkan dari Abdullah bin Hukaim, "Man ta'ammaqa shay'an bihi ilaih." Barang siapa menggantungkan sesuatu barang dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau melindungi dirinya, niscaya Allah menjadikan dia selalu bergantung kepada barang tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. kemudian dalil berikutnya, berarti dalil yang ketiga ini. Wan Abdullah bin Hukaim marfu'an, dari Abdullah bin Hukaim marfu', dia menyebutkan marfu', man ta'allaka syai'an wukila ilaih, rawahu Ahmad wa Tirmizi. Barang siapa menggantungkan sesuatu barang lalu dia beranggapan bahwasanya barang tersebut memberikan manfaat atau dapat melindungi dirinya, niscaya Allah menjadikan dia selalu bergantung kepada barang tersebut. Akan tergantung hatinya kepada barang tersebut, seolah-olah dia pergi keluar rumah, ini belum nanti bahaya kita di jalan, nanti harus dibawa ini. Bahkan ada juga orang yang di mobilnya digantungkannya apapun bentuknya, ini penyelamat saya nanti supaya tidak dicelakakan. Itu kita jumpai orang digantungkannya ayat-ayat kursi atau segala macamnya. Enggak ada pengaruhnya sebenarnya, tidak ada pengaruhnya, tetapi itulah keyakinan orang, meyakini bahwa selain Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan manfaat dan mudarat. Inilah orang-orang belajar tauhid. Orang yang kokoh dengan pasukan Romawi dan Persia yang ratusan ribu melawan ribuan, mereka tidak akan gentar karena kekokohan tauhid mereka. Di gelap malam padang pasir tidak ada yang mereka takutkan. Yang mereka khawatirkan serigala yang akan memangsanya. Tidak ada takut dengan hantu-hantu segala macamnya. Pernah kita mendapatkan rekaman video, ada yang berbunyi-bunyi, bahkan rekaman yang hitam putih. Ada yang pernah nampak, kalau nampak setan jangan lari, dikejar katanya. Iya. Jadi sebenarnya tandanya makhluk halus dengan tidak makhluk halus itu dengan suaranya bisa diapan. Kan sekarang zaman prank, untuk buat bikin konten. Kalau seandainya itu ada pocong, lalu kita ambil batu, kita lempar, aduh katanya, berarti itu tidak pocong itu. Orang bikin prank itu, konten. Tetapi kalau kabur juga dia, itu memang makhluk halus. Karena dia nampak kita juga takut, sebagaimana kita nampak dia juga takut. Kejar saja, tetapi dengan keyakinan. Nanti jangan sampai ini aman enggak kita ini. Nah, itulah kekuatan orang yang makhluk halus, namanya sudah halus. Kita makhluk kasar, masa yang halus kalah sama yang kasar? Nah, inilah fungsi kita belajar tauhid itu. Misalnya nanti ada rehlah biasanya ke pinggir-pinggir sungai, ke alam yang indah. Ini karena tauhidnya belum mantap, ingin sholat malam takut bunyi-bunyi kresek situ. Tapi kalau tauhidnya mantap, tidak, bismillah, udah berwudu, udah tegakkan salat, enggak masalah. Nanti kita singgung ayatnya, karena ayatnya telah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Ayatnya pernah kita singgung di pertemuan kita sebelumnya. Riwayat Ahmad lagi. Dalil yang keempat pada bab ini, taib. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi, la'allal ayata taqulu fa akhbirun nasa anna man aqada rijatahu aw taqallada wa taran awis tanja bi raji'in dabbatin aw ajmi wa inna Muhammadan bari'un
engkau berumur panjang. Untuk itu sampaikan kepada orang-orang bahwa siapa saja yang menggelung jenggotnya atau memakai kalung dari tali busur panah atau beristinja dengan kotoran binatang ataupun dengan tulang, maka sesungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Kemudian dalil yang keempat dibawakan oleh warawa Ahmadu an Ruwayfi' qal, jadi dari riwayat Imam Ahmad dari Ruwayfi' dia berkata qala li Rasulullah SAW, telah bersabda kepadaku Rasulullah SAW, ya Ruwayfi', wahai Ruwayfi', la'al hayata satatulu bik, nanti jika engkau berumur panjang maka fa'akhbirin nas, maka kabarkanlah kepada manusia, anna man aqada lihyatu au taqalda wataran aw apa nih di sini, awistanja biraji' dabatin au azmin fa inna Muhammadan bari'um min. Jadi disebutkan di sini bahwasanya seandainya dia berumur panjang, nasihat Rasulullah kepada Ruwayfi', nanti sampaikanlah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengelungkan jenggotnya, menggulung-gulung seperti ada artis pelawak, ada pernah Pepi apa itu siapa tuh? Itu tidak boleh. Kemudian memakai kalung dari tali busur panah dan beristinja dengan kotoran binatang ataupun dengan tulang, maka sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepas diri darinya, bari'um minhu. Orang yang melakukan seperti itu, dikalungkan jenggot di sini waktu zaman dahulu, waktu perang, itu untuk kesombongan. Ada orang-orang berjenggot untuk kesombongan, angkuh, dan itu ada dijelaskan lagi oleh muallif di sini itu ya, agar membuat bergolombang keriting-keriting. Dan ini tidak boleh, seperti waria katanya. Waria yang yang memperindah-indah tampilannya. Tapi laki-laki apa adanya, sekedar disisir lurus sudah selesai. Seandainya itu sudah memutih jenggotnya, boleh diwarnai selain warna hitam. Boleh diwarnai selain warna hitam. Adapun yang lainnya seperti yang tadi telah kita singgung pada bab ini, yang memakai kalung dari tali busur panah sudah kita, itu termasuk tamimah. Kemudian yang orang yang beristinja dengan menggunakan kotoran binatang atau dengan tulang, itu tidak boleh. Ada riwayat dari Imam Bukhari, orang ini namanya orang yang bersuci selain air, namanya istijmar. Diambilkan oleh yang membantunya, Abdullah bin Mas'ud atau siapa yang membantunya, diambilkan ada 2 dari batu, ada 1 lagi dari kotoran binatang. Yang 2 digunakan oleh Nabi SAW, adapun yang 1 tidak. Lalu Nabi menyebutkan tidak boleh dengan kotoran kotoran binatang yang sudah lama, itu keras juga seperti batu, yang boleh hanya batu atau yang lainnya yang disyariatkan. Adapun tulang itu makanan dari bangsa yang lain, bangsa jin, itu tidak boleh kita menggunakannya untuk beristinja. Baik. Adapun di bab ini disinggung dari hadis yang tadi disebutkan kepada nasihat kepada Ruwayfi', yaitu tidak boleh mengalungkan sesuatu dari tali busur panah. Yang terakhir ya. Baik. Bahwa Sa'id bin Jubair berkata, barang siapa memutus suatu kalimah dari seorang, maka tindakannya itu sama dengan merendahkan seorang budak. Baik. Di sini ada asar asar dari Waqi' wa Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair qol man qata'a tamimah min insanin kana ka'adli raqabah. Barang siapa, disebutkan, yang memutuskan suatu tamimah dari seseorang, maka tindakannya itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Taib. Yang terakhir, walahu. Dan Waqi' meriwayatkan pula bahwa Ibrahim an-Nakha'i berkata, mereka para sahabat Abdullah bin Mas'ud membenci segala jenis tamimah, baik dari ayat-ayat Al-Quran atau bukan dari ayat Al-Quran.
Jadi di sini disebutkan asar. Yang kedua tadi ada 4 hadis ya, 4 hadis, 2 asar. Asar maksudnya dari generasi setelahnya, riwayat-riwayat. Walahu an Ibrahim. Ibrahim di sini maksudnya Ibrahim an-Nakhai. Ulama dari generasi tabi'in qal kanu yakrahuna tamaim kulluha minal Qur'an wa ghairul Qur'an. Jadi Ibrahim an-Nakhai rahimahullah berkata, mereka maksudnya para sahabat, disebutkan sini Abdullah bin Mas'ud sahabat membenci segala jenis tamimah, baik itu dari ayat Al-Qur'an dan bukan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi begitulah mereka orang-orang dahulu, bagaimana ketergantungan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Jubair pernah kita singgung mengenai beliau di hadis sebelumnya, di hadis yang kena sengatan kalajengking. Yang bolehnya meruqyah kena sengatan kalajengking dan apabila itu demam. Adapun Waqi' bin Jarrah kita telah mengenalnya sekilas. Maksudnya sekilas karena yang mengadukan tentang buruknya hafalannya adalah Imam Syafi'i kepada Waqi'. Wahai Waqi', wahai guruku, sesungguhnya telah buruknya hafalanku. Maka disehatkan oleh Waqi' bin Jarrah ini bahwasanya ilmu itu cahaya dan cahaya itu akan gelap dengan kemaksiatan. Lalu diingat-ingat oleh Imam Syafi'i apa yang pernah dilakukannya dari kemaksiatan, rupanya tidak sengaja. Ini tidak sengaja Imam Syafi'i yang ketika itu berjalan di belakang perempuan yang bajunya diterbangkan oleh angin. Terlihat betisnya. Sekarang kita lihat semuanya. Itu makanya hafalan kita seperti la haula wala quwata illa billah. Jadi begitulah bagaimana mereka menjaga pandangan mereka, menjaga apapun bentuknya. Adapun Ibrahim an-Nakhai kita harus singgung juga bahwasanya beliau juga imam besar, Abu Imran, pembesar fikih, dan Al-Mizzi berkata dia berjumpa dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan ada juga mengatakan bahwasanya dia mendengar hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi orang yang berjumpa dengan sahabat atau sahabiah itu mereka adalah generasi dari tabi'in, kemuliaan mereka. Dan itulah kita yang dikatakan salafus saleh 3 kurun. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena mereka memang konsisten dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti ini dinukilkan pendapat-pendapat mereka di kitab-kitab para ulama. Yang kita katakan tadi ayat, dan ini kita di awal-awal telah bawakan di bab pertama, cuman kita ulang lagi sebelum membacakan kandungan dari bab ini. Di awal-awal kita belajar dibawakan oleh muallif firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 82. Di awal-awal di kitab tauhid yang pertama, di bab yang pertama surat Al-An'am, jumpa Pak? Kan di bab pertama itu kan dibawakan oleh muallif, lalu kita ulang lagi. Yang bunyinya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Jumpa. Al-An'am ayat 82. Ya kan? Jadi allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Perhatikan ayat ini bahwasanya orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Di riwayat itu disebutkan bahwasanya para sahabat khawatir siapa yang di antara mereka tidak berbuat zalim. Lalu disebutkan oleh Nabi SAW, ini adalah ungkapan Luqman bin Hakim kepada anaknya, inna syirka la zulmun adzim. Kezaliman di sini adalah kesyirikan. Ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka, yang betul-betul kokoh tauhidnya, tidak ada syirik, yang walaupun syirik-syirik kecil yang kita pelajari di bab-bab ini, maka ulaika lahumul amnu. Mereka mendapatkan keamanan. Aman mereka. Aman yang tidak ada rasa takut sedikit pun. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itulah orang-orang yang apabila mereka tidak mencampur adukkan sedikit pun, masih banyak kesyirikan-kesyirikan yang orang masih melakukannya, baik dengan perkataan, perbuatan, dan itu pun dianggap lumrah. Itu makanya di bab ini puluhan disebutkan bab-bab yang berkenaan dengan itu termasuk syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar.
Dan di awalnya telah sebelum ini kita sebutkan, meskipun itu syirik kecil tetapi melebihi dosa besar. Melebihi dosa besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkokoh keimanan kita dan menjadikan keimanan itu tidak tercampur dengan kezaliman atau kesyirikan, sehingga kita menjadi orang yang merasa aman. Aman ketika hidup di dunia, aman ketika malaikat maut mendatangi kita sakaratul maut, aman ketika di barzakh, aman ketika kita dibangkitkan di yaumil mahsyar, aman sampai ke sirat, qantarah, dan Allah berikan kita keamanan sampai berjumpa dengannya. Nah, itu yang kita maksudkan dari pelajaran ini. Tidak ada satupun, meskipun dalam bentuk debu-debu kesyirikan ada pada kita. Ini dia babnya. Tapi kalau kita tidak sabar, ya begitulah jadinya. Harus sabar. Belajar pun kita belajar sudah sabar. Berapa sabar kita belajar? TK, PAUD, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, ditambah pula perguruan tinggi 4 tahun. Sudah sabar kita belajar. Kenapa belajar agama kita tidak sabar? Kenapa tidak sabar? Dia bertahap karena ada kurikulumnya. Dan mudah-mudahan dengan itu kita mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang pokok ini. Adapun mungkin tentang ibadah, tata cara ibadah, wudu, segala macamnya, tata cara salat, mungkin ustaz-ustaz kita yang lain ada yang banyak yang membuka itu. Adapun mengenai ini, alhamdulillah dengan adanya kajian kita ini, sebagian ustaz yang lain pun baru dimulainya, alhamdulillah. Tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menyelesaikannya, walaupun setiap pekan satu bab, dan penjelasannya kadang-kadang tidak terlalu menyambung, maksudnya karena penguasaannya apa yang mau disampaikan, kita lihat syarahnya apa yang mau disampaikan. Nanti kalau selesai syarahnya yang kita ambil dari Fathul Baqi 2 jam kajian, semakin panjang dia. Jadi kita ambil poin-poinnya, kita fokus ke matan, mudah-mudahan dengan itu kita mengetahui dalilnya. Seperti dalil yang tadi kan sebenarnya mudah itu. Apa dalil yang tentang tamimah tadi? Itu kan pendek-pendek seperti itu dihafal. Jadi kita bisa menjadikan itu hujah kepada saudara-saudara kita. Inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Nah, itu kan pendek. Kita hafal saja ruqa, tamaim, kemudian tiwalah asyirk, minasyirk. Nah, itu sudah tahu kita. Ini masuk ini, dan tahu juga kita definisi apa itu yang ini, apa itu tamimah, apa itu yang tadi yang disebutkan tiwalah. Jadi kita bisa menjelaskannya, dan kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar juga, berani kita mengguntingkan. Jadi bergantung kepada Allah saja ya. Nah, jadi bisa kita. Jangan sekedar kita memvonis, oh ini begini, ini syirik. Marahlah orang disebut itu syirik. Jadi ada dengan hikmah juga kita menyampaikan, sehingga orang itu hanya bergantung, kita pun dan keluarga kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Astagfirullahaladzim. Kandungannya, taib. Kandungannya, taib. Kandungan bab ini: 1. Pengertian ruqyah dan tamimah. 2. Pengertian tiwalah. 3. Bahwa ketiga jenis ini semua tanpa terkecuali termasuk syirik. 4. Adapun ruqyah dengan menggunakan ayat suci Al-Quran atau doa yang telah diajarkan Rasulullah untuk mengobati ain atau sengatan, tidak termasuk hal tersebut. 5. Jika tamimah itu dari ayat-ayat suci Al-Quran, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat apakah termasuk hal tersebut atau tidak. 6. Mengalungkan tali busur panah pada leher binatang untuk menangkal atau mengusir air juga termasuk syirik. 7. Ancaman berat bagi orang yang mengenakan kalung dari tali busur panah. 8. Keistimewaan pahala bagi orang yang memutuskan tamimah dari tubuh seseorang. 9. Kata-kata Ibrahim an-Nakhai tersebut di atas tidaklah bertentangan dengan perbedaan pendapat yang telah disebutkan, karena yang dimaksud Ibrahim adalah para sahabat Abdullah bin Mas'ud. Baik, alhamdulillah kita selesaikan bab ini, bab yang ke-8. Insyaallah kita sambung di pekan yang akan datang, bab yang ke-9 insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.